Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Jangan lupakan untuk kita melaksanakan 3M, yaitu itu adalah protokol kesehatan kita. M yang pertama adalah aman. Kita aman ketika memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan setiap waktu. M yang kedua adalah iman. Kita harus selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan M yang ketiga adalah imun. Kita harus jaga imun kita dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga setiap waktu. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bangun datar di materi kelas 4. Kita lihat dulu, bacalah dengan sesama. Nah, kita perhatikan gambar dan bacaan berikut ini. Di gambar 4.1 ada kelasku. Kita hari ini akan bahas tentang bangun datar. Bangun datar, apakah itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Ya, tepat sekali. Nah, kita lihat sekarang, Edo dan Meli sedang mengamati benda-benda yang ada di kelasnya. Mereka akan mengelompokkan benda-benda yang ada di kelasnya menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah benda-benda yang merupakan bangun segi banyak. Dan bagian yang kedua adalah benda-benda yang bukan merupakan bangun segi banyak. Nah, mari kita bantu Edo dan Meli untuk mengelompokkan benda-benda yang ada di kelas mereka menjadi dua bagian, yaitu bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Apa yang kalian pelajari? Nah, setelah mempelajari bab ini, kalian mampu yang pertama, membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, berimpit menggunakan model-model konkret. Yang keempat, mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan segitiga, termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Dan yang keenam, kita identifikasi hubungan antar garis yang sejajar, berpotongan maupun berimpit menggunakan model-model konkret. Mari kita langsung belajar bersama-sama. Yang A, bangun segi banyak. Sebelumnya, ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bangun segi banyak. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, kita lihat, kita amati dulu ya, pengamatan yang pertama. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, di situ ada gambar tulisan, welcome to our classroom, kemudian jadwal piket, dan ada busur. Benda-benda yang dipilih oleh Edo seperti tulisan welcome to our class, jadwal piket, dan penggaris tengah lingkaran merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak karena tidak dibatasi oleh ruas dan garis. Nah, dapatkah kalian menggambar bangun bukan segi banyak lainnya? Nah, pasti bisa. Sekarang kita lanjutkan ke pengamatan yang kedua. Sekarang mari kita simak pengamatan kedua yang dilakukan oleh Meli. Meli mengambil beberapa benda, yaitu penggaris segitiga, penggaris, peta, meja, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Benda-benda yang dipilih oleh Meli seperti tulisan jadwal pelajaran, peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, motto in our class, buku, dan meja merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak karena dibatasi oleh ruas garis. Meli membagi benda-benda yang dipilih menjadi dua bagian, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Contoh benda yang merupakan bangun segi banyak beraturan adalah jadwal pelajaran, sedangkan contoh segi banyak tidak beraturan adalah peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, motto in our class, buku, dan meja. Nah, itu adalah beberapa contoh ya untuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang harus kalian pahami, nah, di sini bangun segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Kemudian bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, mari kita lihat contoh 4.1. Bangun segi banyak beraturan juga disebut sebagai poligon.
bukan sepeda ya, tapi di sini adalah bangun segi banyak. Kelompok bangun segi banyak itu adalah A dan D. Yang bukan adalah B, C, dan E. Sekarang kita lihat contoh 4.2. Kita kelompokkan bangun segi banyak berikut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Kita lihat gambar yang ungu itu. Nah, kelompok bangun segi banyak beraturan adalah yang B, D, dan E. Kelompok bukan bangun segi banyak beraturan adalah A dan C. Nah, tahukah kalian, bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Kemudian, contoh bentuk bangun segi banyak beraturan adalah segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Sekarang kita lihat contoh 4.3. Berilah nama pada bangun segi banyak di bawah ini, A, B, C, D. Penyelesaiannya yang A adalah segitiga. Kenapa segitiga? Karena bangun segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Dan yang B, segi 4. Bangun segi banyak yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Yang C adalah segi 5. Bangun segi banyak yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Dan yang D, segi 6. Bangun segi banyak yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Contoh bentuk bangun segi banyak tidak beraturan adalah segitiga sama kaki, segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium. Nama bangun segi banyak sesuai dengan banyak sisinya. Setelah kita mengetahui berbagai macam segi banyak tadi, nah sekarang marilah kita pelajari bagian selanjutnya, yaitu tentang keliling bangun datar. Kita lihat di sini keliling bangun datar. Yang pertama kita bahas persegi. Tapi sebelumnya, apakah itu keliling? Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Nah, kita lihat yang pertama adalah persegi. Masih ingatkah kalian dengan bentuk benda di kelas Edo dan Meli berupa jadwal pelajaran yang ditempel di kelas mereka? Ya, bentuk jadwal pelajaran adalah segi 4 beraturan atau persegi. Edo dan Meli akan menempelkan pita pada tepi kertas jadwal pelajaran tersebut. Ketika Edo dan Meli mengukur salah satu sisi bangun, diketahui panjang aslinya adalah 30 cm. Bantulah Edo dan Meli untuk mengukur panjang pita yang dibutuhkan. Nah, karena keliling adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, maka untuk membantu Edo dan Meli, maka kita tambahkan 30 tambah 30 tambah 30 atau tambah 30. Totalnya adalah 120 cm. Untuk memperjelas tentang keliling, maka kita lihat contoh 4.4. Tentukan keliling persegi pada gambar di bawah ini. Nah, di situ ada sisinya 16. Penyelesaiannya adalah keliling sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 kali 16 dan jumlahnya adalah 64 cm. Jadi keliling persegi adalah 64 cm. Kita lihat contoh 4.5. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar di bawah ini. Karena diketahui adalah keliling 196 cm, maka penyelesaiannya seperti ini. Karena persegi punya 4 sisi, jadi kelilingnya dibagi 4. Sisi sama dengan keliling dibagi 4. Jadi 196 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 49. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 49 cm. Misalnya, keliling persegi adalah K dan sisi persegi adalah S, maka keliling persegi dapat dihitung dengan cara yang mudah, yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, bisa kita sederhanakan menjadi keliling sama dengan 4 kali sisi. Setelah kita mempelajari tentang keliling persegi, maka selanjutnya kita akan pelajari keliling persegi panjang. Kita lihat peta berikut ini. Nah, Udin ingin menghias benda yang ada di kelas mereka berupa peta. Peta berbentuk segi 4 tidak beraturan, yang disebut dengan persegi panjang.
Udin akan menempelkan bambu di sekeliling peta agar tidak mudah robek. Jika panjang peta adalah 100 cm dan lebar peta 50 cm, berapakah panjang bambu yang dibutuhkan oleh Udin? Nah, Edo ingin membantu Udin dalam menghitung panjang bambu yang dibutuhkan dengan cara lain. Bagaimana caranya? Nah, pada pengamatan peta tadi, Udin memotong bambu sepanjang 100 cm dan memasangkannya pada sisi persegi panjang yang pertama. Kemudian ia memotong lagi dengan panjang 50 cm dan memasangkannya pada sisi yang lain. Udin memotong bambu lagi dengan ukuran yang sama dengan ukuran yang pertama, yaitu 100 cm dan berikutnya 50 cm, hingga keempat sisinya sudah terpasang bambu. Udin hendak menghitung bambu yang ia butuhkan dengan cara menjumlahkan semua bambu yang telah dipotong. Panjang bambu yang dipotong Udin adalah 100 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 50. Jadi hasilnya adalah 300. Edo membantu Udin menghitung panjang bambu dengan cara yang berbeda. Panjang bambu yang dipotong adalah 2 kali 100 ditambah 2 kali 50 sama dengan 200 tambah 100 sama dengan 300. Ternyata hasil keduanya sama, maka bambu yang dibutuhkan adalah 300 cm. Terdapat sisi yang berbeda pada persegi panjang, yaitu sisi yang panjang dan pendek. Sisi yang panjang biasanya disebut panjang persegi panjang, sedangkan sisi yang pendek disebut lebar persegi panjang. Jika diketahui keliling sebuah persegi panjang, dapatkah kalian menghitung panjang atau lebarnya? Misalnya, keliling persegi panjang 120 cm dan lebarnya 20 cm. Berapa panjangnya? Nah, silahkan kalian coba sendiri, kalian hitung sendiri, agar kalian bisa menjadi lebih terampil dalam mengerjakan soal matematika yang berupa keliling persegi panjang. Setelah kalian mengetahui cara menghitung keliling persegi dan persegi panjang, maka selanjutnya kita akan masuk ke segitiga. Nah, di segitiga ini Udin dan Edo akan menempelkan penggaris segitiga seperti pada gambar 4.6 di atas dengan menggunakan double selotip. Double selotip akan ditempelkan pada setiap tepi sisi penggaris yang berbentuk segitiga siku-siku. Diketahui panjang kedua sisi penyiku penggaris adalah 30 cm dan 40 cm. Berapa panjang salah satu sisi yang belum diketahui? Nah, marilah kita bahas setelah ini ya, di slide selanjutnya. Bangun segitiga memiliki beberapa jenis yang berbeda. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip. Kemudian jika berdasarkan panjang sisinya, maka ada 3 juga. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Nah, di dalam segitiga, panjang sisi terpanjang selalu kurang dari jumlah panjang dua sisi lainnya. Kemudian, segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat, sedangkan segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Tuh, sebelum menentukan keliling penggaris tadi, kita tentukan panjang seluruh sisi. Ada 2 sisi diketahui, maka kalian dapat menentukan satu sisi lainnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Untuk mengetahui tentang teorema Pitagoras, mari kita buat persegi dulu seperti ini ya. Dengan seperti gambar berikut. Rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A dan B adalah penyiku dan C adalah sisi miring. Pada pengamatan garis segitiga tadi, kita buktikan memakai teorema Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yaitu 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan C kuadrat. 900 ditambah 1600 sama dengan C kuadrat. 2500 sama dengan C kuadrat. Akar 2500 sama dengan akar C kuadrat. Jawabannya adalah C sama dengan 50. Nah, yang harus kalian ketahui juga, segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Dan segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang dan
Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Setelah Edo mengetahui panjang sisi miring tadi, kemudian Edo memotong selotip dengan ukuran 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Kemudian menempelkannya pada tepi ketiga sisi penggaris segitiga. Udin dan Edo kompak dalam menghitung panjang selotip yang mereka butuhkan. Mereka hanya menjumlahkan ketiga sisinya sebagai berikut. 30 ditambah 40 ditambah 50 hasilnya adalah 120. Double selotip yang dibutuhkan oleh Udin dan Edo untuk menempelkan penggaris segitiga pada dinding adalah 120 cm. Nah, marilah kita ingat kembali, untuk rumus Pitagorasnya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Keterangannya, A dan B adalah sisi penyiku dan C adalah sisi miring. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini tentang bangun datar serta keliling bangun datar. Jadi mohon untuk segala tugasnya bisa dikerjakan mandiri setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan ini. Jangan lupakan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M yang seperti disebutkan di awal tadi. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga kalian semua tetap sehat. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.